Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel radiobodol.com, channel yang berbagi air mata, baik suka maupun duka, baik sedih ataupun bahagia. Karena sedihmu adalah sedihku dan bahagiamu adalah bahagiaku. Dan jangan lupa bagi sedulur-sedulur muslim yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dulu sebelum menonton video ini. Selamat menyaksikan. Aku mencabuti rumput liar yang tumbuh di sebuah makam. Kukumpulkan rerumputan itu agar nanti lebih mudah membuangnya. Aku juga memunguti dedaunan yang jatuh menumpuk satu persatu, tak terlewatkan. Kupandangi makam di depanku, ada rasa sedih yang tak kumengerti. Aku menghela nafas, lalu kuambil bunga yang berada di keranjang. Kutaburi makam itu hingga nyaris terselimuti oleh tumpukan bunga mawar dan kenanga. Selanjutnya aku berdiam diri sejenak, mengatur nafas. Sebelum akhirnya aku menunduk untuk mengheningkan cipta. Aku membaca surat sebisaku, khususnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Antara 10 menit kemudian, aku pun selesai. Bunga yang menumpuk itu kembali kurapikan. Dedaunan kering yang kembali jatuh di atas makam kembali kupunguti. Makam yang sedang kukunjungi ini adalah makam ibuku. 2 tahun sudah ibu meninggalkan kami. Aku kembali menghela nafas, pejamkan mata, terbayang kembali saat-saat terakhir bersamanya. Ada satu kenangan yang selalu membuatku sedih bila teringat. "Keburu hujan, Bu. Ayo cepatlah," kataku sedikit berlari sembari menggandeng tangan ibuku. Saat itu cuaca memang sedang mendung. Awan hitam yang tebal siap mengguyur bumi. Ibuku yang usianya sudah menginjak 65 agak terseok waktu itu. Beliau memintaku untuk bersabar sedikit. Tapi aku tak peduli. Aku tak ingin kehujanan. Saat itu aku memang memarkir mobil agak jauh dari tempat aku mengantar ibuku belanja. Aku sudah terlebih dulu masuk ke dalam mobil. Di sebelah kiriku ada bapakku yang memang tidak ikut berbelanja. Jadi posisi ibuku saat itu masuk lewat pintu kanan belakang. Aku tak mengira saat aku menutup pintu, ternyata tangan ibuku masih berada di bodi kendaraan. Aku pun secara tidak sengaja menjepit tangan ibuku. Aku baru kembali membuka pintu saat ibuku berteriak sembari menahan sakit. Kulihat tangan ibuku langsung membengkak. Beliau menangis karena menahan sakit. "Kalau menutup pintu, Bu ya lihat-lihat dulu," kata ibuku sembari terisak. Mendengar perkataan ibuku, aku bukannya segera meminta maaf. Aku justru membantah agar kalau masuk mobil, tangan jangan sampai berada di area yang berpotensi membuat tangan terjepit. Saat itu, aku memang tidak merasa bersalah. Aku menganggap semua adalah karena kelalaian ibuku sendiri. Sepanjang perjalanan pun, kami larut dalam pikiran masing-masing. Beberapa saat kemudian, kami pun sampai. Saat itu, hujan sudah turun dengan begitu deras. Oh iya, aku memang sudah tidak tinggal bersama orang tuaku. Jadi saat itu, setelah membantu menurunkan barang-barang, aku langsung bergegas pulang. Tidak seperti biasanya,
Aku selalu memeluk mereka terlebih dulu satu persatu. 3 hari pun berlalu. Aku sudah kembali disibukkan dengan urusan pekerjaan sampai-sampai aku melupakan kejadian kemarin sore saat tanpa sengaja menjepit tangan ibuku. Ya, bagaimanapun seharusnya aku memang harus meminta maaf. Meskipun itu adalah ketidaksengajaan. Aku masih ingat saat ibuku menelpon. Aku pikir beliau akan mengungkit kesalahanku yang belum meminta maaf. Ternyata beliau mengabari kalau beliau membelikanku kue kesukaanku. Saat itu ibuku memintaku untuk mampir sepulang kerja. Tapi lagi-lagi karena aku keluar dari kantor sudah menjelang maghrib, maka aku mengesampingkan permintaan ibuku. Soal kue, besok-besok lagi juga masih ada waktu, pikirku. Esok harinya, ibuku kembali menelpon. Mengapa kemarin sore aku tidak mampir? Aku pun menjawab kalau pulangku sudah terlampau malam, jadi tidak sempat mampir. Di seberang sana, aku bisa mendengar suara kekecewaan ibuku. "Boya disempatkan mampir sebentar," begitu kata ibuku. Aku pun menjawab dengan kata iya. Setidaknya ku jawab dengan iya terlebih dulu agar tidak menambah rasa kecewaannya. Setelah itu, aku pun kembali disibukkan dengan urusan pekerjaan. Aku kembali tak mengindahkan pesan ibuku agar aku menyempatkan diri untuk mampir. Waktu sepertinya terlalu berlimpah bagiku. Karena aku berpikir besok kalau libur, aku pasti bisa menengok ke sana. Dan memang waktu itu hari Sabtu, di mana jauh hari sebelumnya ibuku sudah berpesan agar aku menginap di rumah untuk menemani bapakku. Ibuku saat itu ada acara bersama rombongan senam ke kota Bogor. Jadi saat itu sepulang kerja aku langsung menuju rumah orang tuaku. Ternyata di rumah aku hanya bertemu dengan bapakku karena ibuku sudah berangkat pagi-pagi sebelumnya. Tak ada firasat apapun. Aku masih menganggap bahwa waktu masih berlimpah seperti air di samudera yang luas. Aku pun menginap menemani bapakku. Bapakku mengatakan pagi itu sekitar pukul 5:30 pintu rumah diketuk oleh seseorang. Saat itu aku sedang pergi ke pasar membeli sarapan. Orang yang mengetuk pintu itu ternyata adalah sahabat orang tuaku. Rupanya kedatangannya sebagai itu bukanlah tanpa alasan. Orang itu dia membawa kabar duka untuk kami. Ketua rombongan di Bogor menceritakan kalau sesampai ibuku di sana, pada tengah malam beliau mengeluh sakit pada dada sebelah kiri. Karena sakit ibuku tidak kunjung reda, teman-teman satu rombongan pun berinisiatif membawa ibuku ke rumah sakit. Di sana setelah melalui pemeriksaan medis, diketahui ternyata ibuku mengalami penyumbatan arteri koroner atau dikenal dengan sebutan jantung koroner. Segala upaya pun sudah dilakukan oleh dokter. Namun takdir berkata lain. Pukul 5 pagi lebih 10 menit, ibuku dinyatakan meninggal dunia. Aku masih tidak percaya saat tamu yang memberi kabar duka itu mohon pamit. Lututku terasa lemas. Tidak, berita ini tidak benar. Berita ini pasti keliru. Aku tidak percaya. Ibuku di sana baik-baik saja. Pasti baik-baik saja. Tamu yang mengabari pasti telah salah orang. Aku masih sangat berharap bahwa yang dikabarkan meninggal dunia pasti bukanlah ibuku. Pasti.
Namun beberapa saat setelah tamu itu pulang, datanglah tamu lain. Kali ini aku sangat mengenal tamuku karena dia adalah teman sekolah dulu. Kedatangannya pun tak lain juga mengabarkan berita duka yang sama. Bahkan ayah temanku ini pula lah yang ikut menemani jenazah ibuku di ambulans. Temanku tidak terlalu lama bertamu. Selanjutnya dengan sikap empati yang tinggi, ia menyalamiku, memelukku agar aku tabah. Lalu ia pun memohon diri. Setelah berita yang disampaikan teman sekolahku, aku tak bisa lagi mengelak dari kenyataan. Langit terasa bagai akan runtuh, bumi bagai akan terbelah. Kulihat bapakku terduduk di kursi, pandangannya kosong. Aku tahu pasti apa yang sedang ia rasakan. Aku pun tak kuasa lagi menahan air mataku. Serta-merta aku peluk bapakku. Kami pun menangis. Kami benar-benar merasa kehilangan. Kami adalah dua laki-laki yang kehilangan satu wanita. Ibu, seminggu yang lalu aku tanpa sengaja menjepit tanganmu dan aku belum sempat meminta maaf. Beberapa hari yang lalu, kamu memintaku untuk mampir karena telah membelikanku kue kesukaanku. Tapi aku mengabaikannya. Aku mengira masih ada banyak waktu. Tapi detik ini, berita duka itu datang dan memukul kesadaranku. Mengapa aku tak segera meminta maaf saat itu? Andai aku tahu waktumu tinggal beberapa hari lagi. Andai aku tahu kamu akan meninggalkan kami untuk selamanya. Andai aku tahu itulah permintaan terakhirmu. Kini semua telah terlambat. Tak akan kulihat lagi senyum dan tawamu. Tak akan lagi kudengar perintahmu untuk sholat saat aku bermalasan. Tak ada lagi belayan kasih sayang seperti dulu saat aku sakit. Tak akan ada lagi rinduku yang berujung temu. Ibu, maafkan aku, Ibu. Kini tinggallah pusaramu dan janji baktiku untuk selalu mengirimmu doa. Ibu, semoga engkau mendapatkan tempat terindah di sisinya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Masih bersama di radiopodol.com, berbagi air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.